Jadi lupa saya. Salah satunya bagaimana kondisi paru-paru, apakah ada cairan atau kondisi paru normal atau tidaknya, seperti itu. Nggak usah. Maksudnya kan suaranya aja. Bisa nggak gitu, Mas? Halo semuanya, saya Dr. Selvi Wulandari, spesialis paru. Saya berpraktek di Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes. Dokter spesialis paru merupakan seorang dokter ahli dalam penyakit paru-paru dan saluran pernafasan bagian bawah. Dokter spesialis paru juga menangani beberapa penyakit infeksi seperti yang kita ketahui sekarang yang lagi booming, yaitu salah satunya kasus COVID-19. Ya, yang tugas utama dari dokter spesialis paru itu dia mendiagnosa dan menentukan jenis penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Kemudian dokter spesialis paru itu nantinya menentukan pengobatan yang tepat untuk pasiennya sehingga keluhan pasiennya akan berkurang. Ya, untuk penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis paru itu mungkin kita semua sudah banyak ya yang mengetahui. Yang pertama itu yang paling sering dijumpain yaitu adalah TB paru. Itu merupakan salah satu penyakit infeksi yang ada di paru-paru. Kemudian ada pneumonia, kemudian ada asma. Mungkin pasien yang banyak kontrol itu ke poliparu kebanyakan dengan asma, pasien yang ada peradangan pada saluran pernafasan, kemudian adanya cairan di paru-paru, ada efusi pleura, kemudian bahkan ada yang mengarah ke ganasan seperti kanker paru, seperti itu. Dan untuk paru sendiri itu memiliki banyak bermacam-macam penyakitnya, cuman selama ini kita yang paling familiar itu mendengar penyakit paru yaitu COVID-19. Itu yang disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti itu. Kapan kita harus ke dokter spesialis paru? Yang pertama itu biasanya pasien dengan keluhan batuk yang tidak kunjung sembuh, kemudian adanya sesak nafas, kemudian batuk darah, penurunan berat badan yang tanpa jelas sebabnya. Nah, setelah itu dokter spesialis paru akan melakukan beberapa rangkaian tes seperti ronsen. Kemudian nanti dari hasil ronsen dari dada tersebut kita dapat melihat apa yang terjadi di paru-paru pasien. Jadi untuk persiapan sendiri, biasanya pasien itu datang ke poli, dia membawa beberapa pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan, seperti membawa hasil ronsen yang terdahulu untuk membandingkan foto yang sebelumnya dengan foto yang sekarang. Yang kedua, pasien dapat menjelaskan ke dokter spesialis paru tentang riwayat pengobatan paru-paru sebelumnya, kemudian menjelaskan yang lebih spesifik keluhan utama yang dirasakan di paru-paru pasien, seperti itu. Kemudian pasien juga biasanya dapat ditemenin oleh keluarga sehingga keluarga juga dapat menceritakan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Untuk tips agar lebih sehat ya mungkin tidak jauh berbeda dengan tips kesehatan yang lainnya ya. Yang pertama memang aktivitas fisik itu seperti berolahraga itu harus rutin kita lakukan setiap harinya, minimal 30 menit dalam satu hari, seperti itu. Jadi kita dapat melakukan olahraga 30 menit dalam satu hari. Kemudian yang kedua, kita dapat mengkonsumsi seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Jadinya kalau untuk terutama pada pasien yang terserang penyakit TBC paru itu memang disarankan untuk diet tinggi kalori, tinggi protein. Nah, jadi memang sangat disarankan untuk rutin meminum susu yang tinggi protein, kemudian memakan makanan yang tinggi protein seperti telur, tahu, tempe, dan kacang kedelai, seperti itu.
Oke, jadi untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui bagaimana keluhan seputar pernafasan, itu jika pasien ada keluhan batuk, sesak nafas yang sudah berobat tapi tidak ada kesembuhannya, mungkin teman-teman bisa berobat ke poli paru di Rumah Sakit Didi Jaya, dapat bertemu dengan saya, Dr. Selvi Wulandari, spesialis paru. Terima kasih.